Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini meskipun jamnya berbeda, jam siang nih, jam ngantuk Iya nih masih jam ngantuk nih, mohon maaf. masih berniat untuk ini ya, Belajar. belajar. Semoga nanti bisa bermanfaat buat kakak-kakak di masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Nanti pokoknya kita punya target adalah 2 buku karena kita sudah akan melewati 2 semester. Target kita 1 semester 1 buku, dan nanti sebelum perpindahan di kenaikan kelas kita akan menjadi punya 2 buku. Semoga akan Iya, ya. bermanfaat nanti buat kakak-kakak nih, buat kalau mau SMA atau apa bisa jadi portofolio. Iya, Karena betul. kedepannya itu di pendidikan tuh Miss, kita tidak lagi terpaku pada nilai-nilai ujian, apalagi UN kan udah dihapus ya. Iya. Jadi kita semua tuh berharap punya namanya portofolio. Jadi lebih ke real, lebih ke nyata. Jadi hasil karya. Jadi apa yang menjadi passion kakak-kakak di sini, misalnya memang passionnya menulis, real nyatanya apa? Kalau menulis pasti buku, Iya. artikel yang bisa dimuat di salah satu media sosial, cetak, bisa media online. Nah, itu yang bisa nanti kakak-kakak susun jadi sebuah portofolio. Jadi biasanya sekarang nanti pun baik pihak sekolah maupun perusahaan biasanya kalau mencari tenaga ini karyawan itu juga kamu sudah buat karya apa, bukan lagi IPK kamu, nilai kamu berapa, itu kedepannya seperti itu. Jadi ini bisa menjadi suatu awal pembiasaan, nanti pun SMA pun kakak-kakak itu akan dituntut lebih ke passionnya kakak itu apa. Misalnya memang fotografi, nanti pun kakak diminta apa aja foto-foto yang sudah kamu hasilkan. Nah, kakak sudah punya portofolio ini. Jadi harus rajin menyimpan, mengarsip apa yang sudah kakak-kakak ini kerjakan, perbuat, itu sih. Oke, kali ini kita Nanti ada masih sertifikat menerus. juga kan ya, Iya, Bunda Neni ya? pasti. Insya Allah kita pasti akan terbitkan sertifikat apabila kakak-kakak memang sudah selesai mengumpulkan naskah dan buku sudah terbit. Karena kan sertifikatnya harus mencantumkan ISBN juga. Itu. Jadi ya resmi ya, resmi kalau buku itu Iya. diterbitkan dan mendapat penomoran dari Perpustakaan Nasional. Coba ya, izin share screen ya, Iya. Kakak Iya. Miss. Iya, silakan. Oke, kita sekarang adalah kelihatan, Miss? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kita pendalaman tentang paragraf. Minggu lalu kita sudah belajar dari kalimat efektif, paragraf yang efektif. Sekarang itu paragraf sendiri itu ternyata ada berdasarkan tujuan, dan satunya apa ya, lagi saya buat lagi lupa Miss. Yang kali ini tak sampaikan itu adalah paragraf yang berdasarkan tujuan. Jadi teorinya itu paragraf jenisnya itu ada tujuan itu apa saja. Gambarannya itu ada paragraf naratif, deskriptif, ekspositif, persuasif, argumentatif. Kayaknya kakak-kakak ada ya Miss ya di pelajaran bahasa Indonesia ini paragraf naratif, Ada. deskriptif, ekspositif, persuasif, argumentatif itu kayak apa gitu. Nah, ini kita akan belajar lebih detail. Pertama itu paragraf yang kita
sering sebut sebagai paragraf naratif. Nah, paragraf naratif itu adalah satu paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis. Kronologis tahu Kakak, kronologis itu secara berurutan. Waktunya ini detail dari waktu ke waktunya, dari waktu yang paling awal, tengah, lama, itu kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur ceritanya runtut dan jelas. Nah, memang nggak bisa sistem yang apa ya bolak-balik itu jigsaw apa flashback gitu. Ini urut, runtut dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif ini biasanya digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Jadi akan lebih mudah kalau kisah ini diawali, biasanya kan kayak gitu ya, kalau lihat film kisah ini diawali dari sebuah pertemuan siapa dengan siapa. Nah, dari pertemuan itu kemudian ada suatu peristiwa, kemudian ada suatu klimaks, kemudian pasti ada penurunan klimaks atau restorasi, kemudian ada penyelesaian, dan akhirnya bisa muncul suatu kesimpulan atau bisa kalau dalam fiksi disebut ending. Nah, ciri-ciri paragraf naratif adalah adanya sebuah peristiwa, adanya seorang pelaku, ada waktu dan latar kejadian yang jelas. Kejadian ini diceritakan dalam jenis paragraf naratif adalah urut atau kecenderungan memiliki alur yang jelas. Misalnya biasanya ya dipakai tuh alur maju. Karena alur maju dulu pernah kita belajar mengenai alur ya Miss ya, dari awal, Iya, betul. tengah, akhir itu secara urut. Jenis paragraf naratif sendiri itu dibedakan lagi, ada yang berdasarkan jenis cerita, yakni narasinya ekspositoris dan narasi sugestif. Apa itu paragraf narasi ekspositoris? Itu menampilkan informasi peristiwa yang tepat untuk pembaca ketahui, sedangkan paragraf narasi sugestif menampilkan kisah fiksi yang sifatnya imajinatif. Nah, kalau ekspositoris itu lebih ke fakta, kalau narasi sugestif itu lebih ke fiksi. Ini untuk paragraf naratif. Ya, imajinatif. Kalau yang narasi sugestif kan berdasarkan sugesti gitu ya. Iya. Nah, ini contohnya, contoh jenis paragraf naratif. Nih, pada tahun 1959 kayak Alkisah gitu, diawalin dari startnya suatu cerita. Pada tahun 1959, Awaluddin Shah baru berusia 8 tahun. Saat itu dia mulai sering mengunjungi sanggar yang biasanya digunakan orang hamba untuk belajar. Awaluddin Shah yang selalu berada di istana Garuda Dunia ini nyaris tidak pernah meninggalkan kamarnya. Hal itu tentu bukan keinginannya, namun perintah Sultan Malik Shah, ayahnya saat itu yang sedang dirundung kecemasan karena istananya sedang dalam bahaya. Karena rasa penasarannya, akhirnya Awaluddin Shah mulai berani meninggalkan kamarnya tanpa sepengetahuan orang hamba atau pengawal istana. Bahkan sampai di halaman istana saja, Awaluddin Shah sudah sangat bahagia. Nah, ini contoh paragraf naratif. Jadi ini lebih kayak ke jenis suatu cerita imajinatif ya, Miss ya. Atau bisa juga kisah nyata juga mungkin ada kejadian ini. Jadi tadi kayak di sini naratif kan ada dua, yang sugestif sama yang ekspositoris. Nah, ini akan kita tahu termasuk yang mana kalau kita sudah membaca keseluruhan ceritanya. Ini hanya dicontohkan hanya satu paragraf aja. Oke, yang kedua itu ada paragraf deskriptif. Namanya deskriptif, kita udah deskriptif itu berarti kan penggambaran ya. Tadi kalau naratif itu lebih cenderung kayak lebih ke waktunya, urutannya gitu ya, Miss. Kalau paragraf deskriptif itu adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas, sehingga
Pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera. Jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf tersebut. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf itu bisa berupa manusia, benda, tempat, waktu, atau masa, dan sebagainya. Nah, ketika kita menulis sebuah paragraf di mana paragraf itu kita isinya lebih detail, fokus pada suatu benda, menceritakan mungkin orang itu misalnya berambut keriting, berkulit hitam, bermata yang besar, terus mungkin apa ya, apalagi pokoknya lebih ke fisik. Kemudian kalau ke lingkungan, ke menceritakan alam, lebih ke alam yang hijau, angin bertiup sepoi. Nah, itu kan berarti kita mengajak orang itu merasakan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Itu yang dinamakan dengan paragraf deskriptif. Nah, jenis paragraf deskriptif itu memiliki ciri-ciri menggambarkan benda, orang, makhluk, tempat, dan sebagainya dengan detail dan jelas. Penggambaran yang ditampilkan merupakan hasil indera. Indera itu apa aja? Ada pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Nah, perabaan dari sang penulis. Iya, Jenis betul. paragraf ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca untuk memicu. Kita kan jadi berikutan yang membaca berimajinasi, keriting, hitam, kayak siapa ya. Nah, mereka tentang cerita tersebut. Penulisan paragraf ini umumnya juga ditemukan juga ada di dalam buku ensiklopedia. Jenisnya juga ensiklopedia kan juga mendeskripsikan kan biasanya lebih detail akan suatu benda atau kondisi alam itu. Contohnya di sini, nah nih, tubuh yang jangkung dan kurus jadi ciri khas si Ujud. Kulitnya yang putih langsat seringkali dikaitkan dengan rasanya yakni seorang Asia. Orang Asia itu cenderung diidentikan dengan orang yang putih. Cara jalan dengan membusungkan dadanya yang rata juga sering menarik perhatian orang di sekitarnya. Meskipun terkenal pemarah, si Ujud tidak segan melemparkan senyum ke beberapa orang ia temui, yang mungkin juga orang yang ia sukai. Sebenarnya dia bukanlah pria tertampan di sekolah, tapi entah mengapa wangi tubuhnya seringkali mendapat teriakan para wanita yang duduk berjajar di depan kantin. Seperti wangi sabun, kata mereka. Si Ujud juga jarang bicara, bak radio rusak yang sudah kesulitan mengeluarkan suara. Nah, ini kan lagi gambarin namanya orang yang bernama si Ujud. Jadi mendeskripsikan itu. Jadi kalau kita di pas paragraf kita ingin menjelaskan sesuatu yang bisa kita lihat, kita rasakan, kita kecap, kita baui, itu namanya kita sedang membuat paragraf Deskripsi. deskripsi. Misalnya kalau kita dinulis nih di paragraf awal, kita lebih sering ke paragrafnya tuh paragraf narasi ya, kayak tadi awal tahun berapa atau alkisah. Nah, jadi bisa jadi di dalam satu naskah itu ada bermacam-macam jenis paragraf ya, Miss ya, berarti Iya, ya. betul. Betul. Cuma kita mau kapan nih saatnya kita menulis narasi, kapan nih saatnya kita menulis deskripsi, dan apalagi nih ada paragraf ekspositif. Nah, paragraf ekspositif ini adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Nah, reteller nih, ekspositif namanya. Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya. Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W plus 1H. Apa ya, Miss? Ada singkatannya ya, suka ya? Yang what, Ya, adik who, Simba. when, where, ya kalau di dalam bahasa Indonesia. How, kayak Indonesia adik penulisan pada. Simba. Apa tuh, Miss? Apa, di mana, Apa, di kenapa, mana, kapan, kapan ya, kapan,
Siapa, Mengapa? mengapa, bagaimana. Bagaimana Adikimba ya singkatannya ya yang pakai Ya, bahasa Indonesia. Nah, itu gaya penulisan pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif karena ini banyak banget memberikan suatu informasi yang lengkap ya. What, apa, who, siapa, when, kapan, why, kenapa, dan how, bagaimana. Bedanya dengan jenis paragraf deskriptif yang kan hampir sama nih di atas adalah paragraf ekspositif itu dapat pula menginformasikan sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat indera. Jenis paragraf ekspositif memiliki ciri-ciri menampilkan definisi dan menampilkan langkah-langkah, metode, atau cara melakukan suatu tindakan. Jenis paragraf ekspositif antara lain eksposisi definisi, mengklasifikasikan, proses, ilustrasi, berita, pertentangan, perbandingan, dan analisis. Jadi kalau ini lebih detail atau spesifik ya, spesifikasi daripada yang paragraf deskriptif di atasnya. Kan kalau itu aku bingung hampir sama, bisa jadi paragraf deskriptif ini juga termasuk dalam bagian paragraf ekspositif ini karena ekspositif ini eksposisi. lebih lengkap nih. Ekspositif karena lebih lengkap nih ya kan, dia akan mengurai kayak what, who, when, why, how. Jadi kayak menulis berita gitu, mengklasifikasikan, penelitian, pertentangan, perbandingan, analisis. Ini biasanya kita menuliskannya dengan jenis paragraf ekspositif. Nah, kemudian, nah ini ada contohnya. Contoh paragraf ekspositif itu, Indonesia akhirnya terpilih sebagai tuan rumah Asia Games 2018 ke-18 di Jakarta dan Palembang. Hasil pemungutan suara menunjukkan Surabaya menjadi runner-up bersama Vietnam dan Uni Emirat Arab yang kemudian mengundurkan diri. Pada saat itu, Vietnam juga tidak memungkinkan menjadi tuan rumah Asia Games 2018 karena kendala fasilitas yang mereka punya. Untuk pertama kalinya, pesta olahraga Asia diselenggarakan bersama di dua kota, ibu kota Indonesia Jakarta dan Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Pembuka dan penutup acara Asia Games ini diadakan di Stadio Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Export, dan Polo Kano untuk pertama kalinya sebagai pekan olahraga eksibisi. Dalam contoh jenis paragraf ekspositif di atas itu sudah ada unsur 5W dan 1H. Kenapa ya kan? Coba kita analisis pertama. 1W itu what. What itu berarti apa nih? Kira-kira apa what-nya dari paragraf ini? Asian Games ya. Ya, betul. What-nya itu Asia Games, objeknya. Terus when. Di When-nya Indonesia, kapan? di Jakarta, di Palembang, tahun Ya, 2018. when kapan? 2018. Oh ya, 2018 when. Where-nya di mana? Where-nya di Jakarta dan Palembang. Jakarta dan Palembang. Terus why? Kenapa? Why-nya kenapa di Jakarta dan Palembang? Nah, itu kan tadi ada ceritanya. Sebenarnya kan ada pengajuan beberapa kota kan, termasuk runner up kota yang kedua dipilih sebenarnya itu Surabaya. Tetapi why kenapa enggak? Karena ternyata bersamaan sama yang jadi runner up tuh Vietnam dan Uni Emirat Arab itu nggak kepilih karena mengundurkan diri. Why? Karena mengundurkan diri dan mereka itu mempunyai kendala fasilitas. Jadi akhirnya terpilihlah tetap Jakarta dan Palembang. Itu. Dan how dan bagaimana ini kejadiannya? Kan di sini juga udah diceritakan ya. Kita diselenggarakan bersamaan karena yang terpilih dua, Jakarta dan Palembang. Jadi bersamaan di dua kota itu berlangsung namanya SEA Games 2018 ke-18 di dua kota itu, dan akhirnya acara penutupannya terpilih di
Stadio Utama Gelora Bung Karno Jakarta Expo dan Polokano yang ada di Palembang gitu. Di sini jadi lebih kayak berita kan, detail. What, apa, when, where, how, why, kenapa. Tuh. Ini lebih ke paragraf ekspositif. Nah, paragraf keempat tuh berdasarkan tujuan, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk, namanya persuasif nih, dibujuk ya, kayak iklan gitu, atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif itu memiliki unsur ajakan, anjuran, atau pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu agar pembacanya ini ikut loh, diterbujuk sama penulisnya, mengikutin apa yang dia tulis, apa yang dia pendapat dia, pemikiran dia. Sang penulis tuh biasanya perlu menampilkan nih buktinya, data dan faktanya agar pembacanya yakin. Jenis paragraf persuasif ini memiliki ciri-ciri meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi. Iyalah, kita kan nggak bisa, pasti bisa dipengaruhi dan diubah bila memang ada suatu tulisan yang kita anggap, wah iya betul juga ya, kan kadang kayak gitu ya. Jadi paragraf ini betul juga ya, kata penulis ini meyakinkan pembaca, menciptakan suatu aku sepakat, aku setuju, menyesuaikan dengan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Hal ini agar maksud dari teks dapat tersampaikan seutuhnya. Dalam jenis paragraf persuasif, data dan fakta itu menjadi hal yang penting untuk digali penulis agar teks yang mereka hasilkan, tulisan yang dihasilkan itu memang berkualitas dan bisa mempengaruhi pembacanya untuk mengetahui pengetahuan si penulis. Paragraf ini pada umumnya dapat ditemukan pada sama kayak penulisan berita yang ada pada media. Nah, ini sebenarnya mungkin sama ya, hampir kayak di atas, ada unsur 4W dan 1H. Tapi di sini pasti akan ada tambahan. Kalau begitu, ayolah coba kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya, hampir setiap orang menyukai kebersihan, namun tidak semua orang ingin melakukannya. Padahal bagi umat muslim, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan itulah sebabnya orang yang menciptakan kebersihan berarti juga dia memperkokoh keimanannya. Secara fisik, kebersihan juga bisa dirasakan manfaatnya. Meski perlu effort untuk lebih bersih-bersih, namun kebersihan juga akan mendatangkan kenyamanan. Nah, meskipun perlu effort, meskipun perlu usaha, lebih berusaha untuk bersih, beberes, namun kebersihan itu akan mendatangkan kenyamanan. Nah, di sini kan kita dipengaruhi ya untuk iya ya, kita memang harus ini ya, kalau bersih kan pasti lebih nyaman, meskipun kita harus capek ya, kita harus nyapu, ngepel, tapi benar juga, apalagi kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita, logikanya kalau kita lebih memperhatikan kebersihan lingkungan kita, diri kita, berarti keimanan kita pun pasti ada peningkatan. Nah, itu yang dipaparkan sama penulis itu ngajak, ayolah bersih-bersih, itu tuh sebagian dari iman loh. Nah, intinya seperti itu, ada ajakan, ada unsur mempengaruhi agar kita mengikuti apa pendapat penulis. Ini berarti kalau saat kita nulis, atau misalnya, nah kayak jenis kemarin tuh punya Kasava game online itu kan, itu ada persuasifnya. Oleh karena itu kita harus bisa membagi waktu, karena dari bermain banyak game online itu salah satunya yang berlebihan merusak organ otak kita. Nah, itu kan jadi kita diajak, iya ya benar juga ya, kalau terlalu banyak bermain nanti organ otak kita pun bisa terganggu. Jadi harus bisa mengatur waktu. Ada paragraf persuasifnya kalau mau contohnya tulisan kakak kemarin ya, Miss. Betul.
Sekarang yang terakhir itu ada paragraf Argumentatif. argumentasi atau argumentatif. Di mana kita tahu kalau argumen itu berarti kita berargumentasi, kita mengeluarkan gagasan, ide kita atau pendapat kita sebagai penulis, misalnya terhadap suatu isu tertentu atau objek tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapatnya dan alasan-alasannya. Alasan ini, gagasan, ide, atau pendapat penulis itu adalah benar dan dapat dibuktikan. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri penjelasan yang padat terhadap suatu agar pembacanya percaya. Ya, karena pasti kita gini loh, jenis paragraf ini biasanya menampilkan sumber ide dari pengamatan, analisis, atau pengalaman. Kemudian paragraf argumentatif akan ditutup dengan kalimat kesimpulan biasanya. Jenis paragraf argumentasi memiliki tiga pola, yaitu pola analogi, generalisasi, dan pola hubungan sebab akibat. Biasanya kayak gini kan. Coba kita langsung ke contohnya. Kalau kita berargumen, masih ada penjelasannya. Jenis paragraf argumentatif dengan pola analogi. Analogi itu apa? Penalaran induktif dengan membandingkan dua hal untuk menampilkan fakta. Kemudian paragraf argumentatif dengan pola generalisasi itu penampilan induktif dengan cara menarik kesimpulan secara keseluruhan berdasarkan sejumlah data dan fakta. Sedangkan argumentatif dengan pola hubungan sebab akibat menampilkan fakta khusus yang menjadi penyebab akan menghasilkan kesimpulan tertentu sebagai akibat. Agak rumit, mending kita langsung ke salah satu contohnya. Paragraf argumentasi hasil penelitian yang ditulis oleh James Durkheim di majalah Time menunjukkan cakupan peliputan COVID-19 lebih masif dibanding Ebola. Nah, ini dia menyampaikan suatu pendapat antara Ebola tuh dulu wabah juga, tapi entah di abad keberapa ya, aku nggak terlalu ini Ebola. Dia hampir kayak kolera kalau nggak salah ya. Tak jarang berkat konsumsi berita yang tidak sehat sesuai tersebut, masyarakat justru kebingungan dan menimbulkan kepanikan berlebihan. Kasus yang paling kentara biasanya berkaitan dengan bahasa birokrasi atau pemerintahan dalam merespon COVID-19. Pernyataan-pernyataan kontroversial pemerintah Indonesia jadi bahan empuk dan diproduksi fenomenal oleh media daring. Sebagai contoh tanggapan Menteri Kesehatan soal masyarakat Indonesia yang kebal COVID-19, nyatanya sampai saat ini kurva kasus COVID-19 tak kunjung berkurang. Kemudian keraguan pemerintah untuk melakukan lockdown, kebijakan soal mudik, maju mundur, pembatasan sosial berskala besar PSBB, sampai yang paling terbaru saat ini adalah sengkarut efektivitas vaksinasi. Nah, ini dia berpendapat nih, penulisnya berpendapat kalau COVID ini lebih masif tuh, lebih bergerak cepat, lebih besar ya wabahnya dibanding Ebola. Tentu saja mungkin dia menulis ini dia punya data-data tentang, dia sudah meneliti perbandingan antara Ebola dengan COVID. Nah, cuma kadang pasti ada juga yang mungkin orang yang sama meneliti bisa juga membantah dengan membandingkan data yang dia juga punya. Jadi di sini akan timbul namanya argumentasi. Kamu berargumen ini datanya apa gitu. Ya lebih ke situlah. Pokoknya kalau argumen itu lebih berisi tentang argumen-argumen kita disertai dengan, kalau kita menulis paragraf argumen berarti kita harus mempunyai data-data. Karena pasti datanya mana? Ini menurut siapa? Nah, seperti esai nggak ya, Miss? Itu seperti esai yang di atau artikel yang di media massa itu. Iya sih Miss, biasanya dia juga kalau yang memang beritanya berhubungan dengan mengajukan berpendapat ini ya kayak tadi, Ebola lebih ini lagi, Ebola masih kalah, lebih parahan COVID, pasti dia udah membaca data di Ebola berapa, terus COVID yang up to date berapa, atau
apa ya yang lebih apalagi ya berargumen apa ya, misalnya yang lebih mudah lagi, oh gini, ini misalnya lebih kayaan siapa ya yang kemarin pada pamer-pamer kekayaan itu kan bisa juga tuh. Oh iya. Siapa bintang film ini dengan bintang film ini. Nah, pasti kan orang yang ngomong itu dia tahu memang kekayaannya bintang film A ini segini, bintang film B ini gitu. Dia mungkin atau dia saudara dekatnya lah atau memang dia ininya apa influencernya. Nah, kok bisa kamu ngomong itu? Ya iya karena tuh aku udah lihat ini karena ada orang dalam di bank nih kekayaan ini segini kayak ini gini. Nah, berargumen kayak gitu itu contoh argumen kekayaan atau argumen politik juga kan, misalnya politikus tuh biasanya kan aku lebih memilih nanti calon presidennya A, aku lebih memilih presidennya B karena A lebih peka, lebih apa kayak gitu. Nah, pokoknya berargumentasi tapi dia sudah memilih mengantongi fakta-fakta atau data-data yang dia dapat. Itu sih debat lah ya Iya, istilahnya. betul. Kayak kayak kakak-kakak ini sekedar teori aja. Jadi paling nggak kalau kakak-kakak pas nulis, berarti ini aku lagi nulis paragraf naratif, Iya. aku Jadi lagi tahu, nulis jadi tahu. deskriptif, aku nih jenisnya berarti ekspositif. Tadi kalau aku membujuk, berarti aku persuasif. Ayo kalau begitu kita jaga kebersihan. Nah itu atau iklan ya kan, iklan tuh biasanya di pelajaran bahasa Indonesia disebut paragraf ciri-ciri dari iklan adalah paragraf persuasif karena Ya, membujuk orang itu agar mengikuti produk yang kita tawarkan atau membeli. kalau iklan komersial, kalau pelayanan masyarakat ya misalnya ayo kita ke Ajakan ya, puskesmas himbauan, yang lebih himbauan. dekat, himbauan gitu. Tuh kakak-kakak kita stop share screen dulu.